Halo, salam satu data. Nah, sebelum saya bahas materi hari ini, bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan informasi penting yang akan saya bahas terkait seputar pendidikan dan kepegawaian. Ya, jadi hari ini saya akan membahas tentang penyelesaian penetapan IP 3K Guru tahun 2021 secara elektronik. Ini adalah informasi dari BKN. Nah, ini ada keterangan perihal usul penetapan NIP 3K Guru tahun 2021 secara elektronik dan dalam rangka persiapan penetapan nomor induk P3K Guru NIP 3K Guru tahun 2021 gitu ya. Jadi ini instansi yang mendapatkan hasil kemarin wajib mengumumkan hasilnya gitu ya, ini sudah. Kemudian poin kedua adalah pemberkasan penetapan NIP 3K Guru tahun 2021 disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk instansi pusat dan kepada Kepala Kantor Regional untuk instansi daerah secara elektronik atau paperless gitu ya. Jadi nanti pemberkasannya itu melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan aplikasi doku digital gitu ya. Tapi ini bukan bagian teman-teman gitu ya. Yang harus kita lihat ini adalah bagian teman-teman di BKD, BKPP dan BKPSDM. Nah, yang perlu kita bahas hari ini sebenarnya surat ini edarannya untuk teman-teman yang di BKD ya. Kemudian persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan IP 3K diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH secara elektronik dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscasn.bkn.go.id yang dibuka nanti mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 10 Januari 2022. Itu ya. Jadi nanti teman-teman harus mengirimkan daftar riwayat hidup, DRH, dan kelengkapan dokumen yang diminta. Nah, kelengkapan dokumen yang diminta itu adalah di poin ini, gitu ya, pasal 25 Peraturan BKN nomor 1. Kita coba cek ya. Saya akan buka. Ini adalah Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 yang dimaksud ya. Pasal ke-25. Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K. Ditujukan kepada PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, disertai dengan A. Fotokopi jasa STP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Kedua, daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang telah disediakan melalui halaman SSCASN. Bagi teman-teman yang lolos dinyatakan lulus, dan ini harus menunggu hasil masa sanggah ya. Jadi ini mungkin pengecualian untuk teman-teman yang di tahap 1 kemarin sudah selesai yang namanya pasca sanggah ya. Jadi hasil final tahap 1 sudah. Tapi bagi teman-teman yang kemarin lulus di tahap kedua ya, kompetensi kedua, itu kan masih menunggu hasil final di tanggal 31 Desember nanti gitu ya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS ya. Maksudnya adalah tanda tangan di surat DRH kita, surat keterangan sehat kita itu adalah berasal dari dokter PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Itu ya, BERNIP maksudnya. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba gitu ya. Nah, ini maksudnya bisa di rumah sakit umum atau di BNN ya, Badan Narkotik Nasional gitu ya. Kemudian surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian berisi tentang tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak pernah berkedudukan, tidak menjadi anggota pengurus, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum pada lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Kemudian ini ada keterangan pemberhentian
Kemudian ini, oke, sudah ya. Yang terakhir cuman sampai di sini aja. Nah, ini adalah poin untuk kelengkapan yang harus disiapkan oleh peserta, gitu ya. Jadi, teman-teman nanti mengisi daftar riwayat hidup dan mengumpulkan poin-poin yang diperlukan ini tadi. Jadi di sini bisa dilihat poinnya cukup banyak. Jadi teman-teman silakan siapkan poin A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian kita baca penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan Dopuk Digital mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 2022. Ini bukan bagian teman-teman ya, tapi oleh instansinya ya. Berarti nanti oleh teman-teman dari BKD mungkin ya. Nah, penentuan mulainya berlakunya pengangkatan P3K guru tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP P3K guru kepada Kepala BKN. Jadi, kemarin banyak yang bertanya, terhitungnya kapan? Jadi kalau saya lihat di sini ya, terakhir itu 31 Januari, sementara di sini mulai berlakunya ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, gitu ya. Berarti mungkin di 1 Februari ya, sekitar itu mungkin, atau di 1 Maretnya kalau ada penundaan. Jadi ini adalah informasi terkait kelengkapannya teman-teman siapkan. Jadi di sini kita bisa lihat di lampiran 4, saya cari dulu ya. Oke, ini adalah lampiran 4 berisi surat pernyataannya. Ini saya sudah pernah share ya di video sebelumnya. Filenya juga sudah ada. Kemudian ini adalah bentuk surat ininya, pengangkatannya. Nah, di sini di peraturan BKN nomor 18 ini sebenarnya mencantumkan contoh perjanjian kerja teman-teman. Jadi nanti ini dibuat oleh PPK-nya menentukan untuk pengisian ini ya. Namanya siapa, nomor induknya kapan, pendidikan, kemudian ini ada masa perjanjian kerjanya. Ada yang minimal setahun, mungkin ada beberapa yang langsung 5 tahun untuk teman-teman guru. Kemudian di sini bersih tugas tupoksi pekerjaan, target kinerja, hari kerja, jam kerja, disiplin, kemudian sanksi-sanksi ya. Nah, termasuk yang namanya gaji dan tunjangan juga sudah diatur di sini. Termasuk hak cuti, pengembangan kompetensi, penghargaan, perlindungan, dan segala macam perjanjiannya. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat lebih detail terkait perjanjian kerja P3K, itu bisa melihat di Perka BKN nomor 18 tahun 2020. Dan patokannya di Perka BKN nomor 1 tahun 2019, tapi diubah di Perka BKN nomor 18 tahun 2020. Ya, jadi ini informasi buat teman-teman. Berarti kurang lebih ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan saat ini adalah dalam waktu dekat ini melakukan pengisian DRH di SSCASN dan melengkapi dokumennya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk tahap kedua menunggu hasil pasca sangga tahap kedua sampai tanggal 30 Desember. Nanti pengumuman hasilnya itu di 31 Desember gitu ya. Jadi nanti di tanggal 31 Desember akan diumumkan kembali hasil final pasca masa sangga tahap kedua. Demikian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu data.